Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, semuanya sehat dan ceria pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di kelas ini, melaksanakan pembelajaran kita pagi hari ini. Salam serta salawat tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan kecanggihan seperti sekarang ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa pada pembelajaran kita pada hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Bapak akan absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran dari anak-anakku sekalian. Tolong didengar namanya dengan baik dan menyahut ketika disebut namanya. Baiklah, yang pertama Sinar. Hadir, Pak. Susanti. Hadir, Pak. Mei. Hadir, Pak. Aswar. Hadir, Pak. Agung. Hadir, Pak. Alwi. Hadir, Pak. Ahmad. Hadir, Pak. Ya, hadir. Wandi. Hadir, Pak. Ya, semuanya hadir ya. Alhamdulillah, semuanya sehat. Selanjutnya kita masuk ke materi hari ini. Ya, maaf ya, kacamata saya hampir copot. Baiklah, hari ini kita lanjutkan materi tentunya mengenai bahasan biologi. Nah, lebih khusus kita menjelaskan tentang hereditas pada manusia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah anak-anakku sudah pernah mendengar atau membaca tentang apa itu hereditas? Bagaimana anak-anakku? Belum, Pak. Oh ya, tidak apa-apa kalau belum. Nanti di pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tuntas tentang apa-apa saja pola hereditas pada manusia. Nah, hereditas adalah nama lainnya adalah penyakit-penyakit turunan. Nah, turunan artinya dari orang tua ke anaknya, dan ke anaknya sampai cucu-cucunya itu akan mengalami penyakit tersebut. Nah, penyakit ini biasanya terjadi karena kromosom tubuh dan kromosom seks. Nah, sebelum lanjut kepada materi sesungguhnya, Bapak sedikit ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian tentang apakah anak-anakku ini pernahkah anak-anakku pergi jalan-jalan atau pergi refreshing ke tempat wisata dan menemui orang yang tubuhnya lebih atau tubuhnya itu tidak biasa. Tidak biasa bagaimana, Pak? Tidak biasa karena tubuhnya itu tidak berwarna hitam, coklat dan sebagainya. Tetapi dia itu berwarna putih, rambutnya putih dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah anak-anakku sekalian tahu apa nama orang yang mengalami penyakit tersebut? Baiklah, ya, tepat sekali jawaban dari anak-anakku sekalian, bahwa orang yang mengalami
kelainan kulit seperti warna kulitnya putih, rambutnya hitam, dan matanya kemerahan, itu adalah namanya albino. Ya, penyakit albino ini terjadi karena penyakit turunan. Nah, penyakit turunan itu kan berasal dari orang tua, berarti orang tuanya mengalami suatu kelainan atau kesalahan dalam kesalahan. Ya, baiklah, selain dari penyakit albino, juga terdapat penyakit lain yang merupakan penyakit turunan. Ya, seperti hemofilia. Nah, apa anak-anakku di sini ada yang pernah terluka atau tertusuk paku atau teriris oleh pisau, kemudian darahnya itu tidak berhenti keluar. Kemudian itulah yang disebut dengan penyakit hemofilia yang merupakan penyakit turunan. Kemudian di sini kemudian Bapak ingin bertanya lagi tentang di sini sudah ada berapa orang yang tahu golongan darahnya? Ya, coba Sinar, golongan darah anakku ini golongan darahnya apa? Albino, Pak. Oh, Pak. Ya, ternyata golongan darah dari Sinar yaitu O. Nah, di sini selain dari Sinar yang sudah mengetahui golongan darahnya, ya coba Aswar. Oh, ternyata A. Ya, Alwi B. Ya, ternyata di kelas ini banyak ya, sudah banyak golongan darah dari A, AB dan 0. Nah, sedikit lagi pertanyaan dari Bapak. Apakah saudara Sinar tahu golongan darah dari bapaknya? Oh juga, Pak. Oh ya, ternyata jadi merupakan anak kandung. Ya, selanjutnya kita masuk kepada apa sih tujuannya sehingga kita mempelajari, kenapa kita mesti mempelajari materi ini. Nah, yang pertama yaitu supaya kita mengetahui jenis penyakit turunan yang terjadi pada manusia. Yang kedua, supaya kita mengetahui cara mencegah atau usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit turunan. Kemudian supaya kita tahu berapa jenis golongan darah pada manusia. Metode yang akan kita gunakan untuk mempelajari atau mengupas tuntas tentang materi hereditas pada manusia itu dengan kelompok. Nah, kemarin kelompoknya kalian itu bagaimana? Diskusi, Pak. Maksudnya kelompoknya itu 4 orang kah atau 5 orang, bagaimana? 5 orang, Pak. Oh ya, sekarang itu kita menggunakan sistem kelompok berpasangan. Berpasangan artinya 2 orang. Ya, 2 orang. Nah, di sini kita akan berpasangan 2 orang untuk berdiskusi. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang materi ini, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sudah Bapak tuliskan di atas di papan tulis bahwa yang pertama kali untuk kita tujuan pertama dari tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama melalui kegiatan literasi, siswa dapat membandingkan penyakit menurun pada autosom dan gonosom. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan literasi, siswa dapat menjelaskan sistem golongan darah. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menerapkan prinsip-prinsip hereditas pada manusia. Yang keempat, setelah kegiatan diskusi, siswa dapat menganalisis pola hereditas pada manusia.
Yang terakhir itu, setelah kegiatan diskusi, siswa dapat merangkum upaya pencegahan penyakit menurun. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kita capai pada hari ini. Sebentar kita akan mendiskusikannya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi penyakit turunan karena autosom, pada autosom. Nah, penyakit turunan yang diwariskan melalui gen yang terdapat dalam tubuh. Jadi autosom ini adalah gen yang terdapat dalam tubuh atau kromosom tubuh. Yang dapat disebabkan oleh gen bersifat dominan dan resesif. Nah, dominan itu apa dan resesif itu apa? Nah, dominan adalah sifat yang muncul pada keturunan, dan resesif itu tidak nampak pada keturunan atau tidak muncul pada keturunan. Penyakit turunan pada autosom ini mempunyai peluang terjadi pada semua jenis kelamin, termasuk pria dan wanita. Karena penyakit autosom ini tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin, jadi semua dari wanita dan pria itu dapat terkena penyakit autosom ini. Penyakit turunan yang disebabkan oleh autosom ini. Baiklah, salah satu contoh dari penyakit turunan karena autosom yaitu yang pertama albinisme atau biasa disebut dengan albino. Nah, albino ini terjadi karena adanya kelainan genetika yang secara genetika sehingga terjadi yang namanya abnormalitas pigmentasi kulit. Nah, albino ini terjadi karena tidak adanya pigmen melanin, yaitu pigmen yang memberi warna pada kulit seperti warna coklat, hitam dan sebagainya. Sehingga kulit pada orang albino atau orang albino ini biasanya berwarna putih, rambut putih dan cenderung peka terhadap cahaya. Tidak bisa terlalu lama di cahaya. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan contoh soal tentang albino. Nah, albino itu adalah penyakit turunan yang menurun pada kromosom tubuh yang bersifat resesif. Artinya resesif di sini itu adalah genotipnya adalah A kecil, berarti harus huruf kecil. Dan kemudian setelah itu kita menentukan dulu genotipnya. Nah, di sini ada kan di sini albino namanya, berarti kita ambil huruf depannya menjadi simbol A besar. Jadi di sini kita mempunyai 3 genotip, A besar, A kecil, A kecil. Nah, kemudian saya mengambil contoh di sini pria heterozigot. Seperti tadi bahwa heterozigot itu adalah A besar, A kecil dikawinkan dengan wanita heterozigot dengan genotip A besar, A kecil. Nah, setelah itu kita pisahkan antara A besar dan A kecilnya dengan menggunakan hukum Mendel 1 dengan hukum dengan yang namanya dengan segregasi. Nah, di sini setelah kita pisahkan antara A besar dan A kecil, kita kalikan atau kita kawinkan antara A besar dengan genotip lainnya.
Yang pertama kita itu kalikan antara kawinkan antara A besar dengan A besar bertemu menjadi A besar A besar. Kemudian yang kedua, A besar bertemu dengan A kecil. Nah, di sini hasilnya adalah huruf besar yang pertama dulu ditulis A besar A besar A kecil. Kemudian yang kedua, kita kalikan antara A kecil dan A besar, tetap A besar kita tulis pertama kali menjadi A besar A kecil. Kemudian di sini yang berikutnya itu A kecil bertemu dengan A kecil menjadi A kecil A kecil. Nah, hasilnya kita dapatkan yaitu keturunannya yaitu kita dapatkan A besar A besar A besar A kecil A besar A kecil dengan satu A kecil A kecil. Nah, tiga ini merupakan tiga ini yaitu A besar A besar A besar A kecil A besar A kecil ini merupakan keturunan yang normal. Nah, satu di sini albino. Nah, untuk mencari persentasinya kita bagi antara 3/4 dikali 100 sama dengan 75%, dimana kita mendapat 3/4 ini dengan yaitu 3 yang normal dan 4 keseluruhannya menjadi 3/4 dikali 100. Begitu juga dengan albinonya, itu 1/4 dikali 100 sama dengan 25%. Nah, itulah persentasinya. Apa sudah dipahami semua? Selanjutnya kita masuk ke materi penyakit turunan karena gonosom atau kromosom seks. Nah, kromosom seks ini terbagi menjadi dua, yaitu gonosom terpaut X dan gonosom terpaut Y. Nah, terpaut X ini terjadi biasanya menyebabkan penyakit yang namanya buta warna, gigi tak berahang, dan ketiga itu gigi tak beremai. Kalau yang gonosom terpaut Y ini masih kurang ditemukan di masyarakat karena ini sangat kurang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang buta warna. Ada yang tahu apa itu buta warna? Ya, Aswar. Ya, ternyata Aswar sangat pintar ya. Nah, buta warna ini adalah penyakit turunan yang tidak bisa membedakan warna pada saat tertentu. Nah, buta warna ini terbagi menjadi dua. Ada buta warna sebagian dan buta warna total. Buta warna sebagian ini terjadi tidak bisa membedakan warna pada waktu tertentu, seperti biru dengan hijau atau warna-warna lain. Kemudian total itu tidak bisa membedakan warna, sehingga warna yang dia lihat hanya abu-abu dan hitam. Penderita buta warna ini jika orang tuanya atau ayahnya yang mengalami buta warna, dia tidak akan menurunkan penyakit buta warnanya kepada anak laki-lakinya, tetapi kepada anak perempuannya. Begitu pula sebaliknya, jika ibunya yang mengalami buta warna ini, maka dia akan menurunkannya kepada anak laki-lakinya. Kemudian kita masuk ke contohnya, yaitu
pria buta warna setengah, buta warna dikawinkan dengan wanita normal heterozigot. Ini jika harus seperti tadi kita pisahkan antara X besar dengan X besar TH. Begitu juga sebelahnya. Kita kawinkan antara X besar dan menghasilkan X besar TH dan X besar Y besar. Kemudian X besar TH, X besar TH. Kemudian X besar TH di Y besar dikali bertemu dengan X besar TH. Yang Bapak tadi jelaskan bahwa gonosom terpaut Y itu masih kurang ditemukan, sehingga contoh penyakit turunan karena gonosom terpaut Y itu adalah Whitbread Ras, yang itu penyakit turunan yang mempunyai kelainan pada jari-jari kaki, yang mempunyai selaput di jari-jari kaki. Contohnya itu seperti kaki bebek, kaki itik. Jadi bentuknya seperti ini, dia mempunyai selaput. Kemudian kita juga bisa melihatnya pada kaki katak. Nah, itulah contoh dari gonosom terpaut Y yang masih kurang ditemukan. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang golongan darah. Nah, golongan darah yang kita ketahui dari awal pembelajaran kita tadi yaitu A, B, AB, dan NOT. Nah, semua golongan darah ini bisa kita ketahui dengan cara meneteskan atau memberi serum yang mengandung antibody. Kemudian ya, ketika dia melawan antigen yang ada dalam darah dan melawannya, itu tidak akan mempunyai golongan darah tersebut. Contohnya seperti ketika kita meneteskan anti serum yang mengandung antibody serum antibody yang kita teteskan pada kepada darah kita yang mengandung antigen A dan mengalami reaksi, itu akan kita adalah golongan darah A. Begitu juga seterusnya. Tetapi berbeda dengan O, ketika dia diteteskan atau diberi serum antibody antigen dan tidak terjadi penggumpalan, itu adalah kita bergolongan darah O. Mungkin itu. Baiklah, setelah Bapak menjelaskan mengenai penyakit cacat dan penyakit turunan karena gonosom dan autosom serta penggolongan darah pada manusia, selanjutnya kita akan seperti yang Bapak katakan di awal bahwa kita akan melakukan diskusi secara berpasangan. Nah, secara berpasangan nanti setelah kalian Bapak bentuk menjadi beberapa pasangan, kalian akan mengerjakan sebuah LKPD yang berisi soal-soal tentang autosom, gonosom dan penggolongan darah. Nah, setelah kalian menjawab, mengerjakan
serta mengerjakan soal yang ada pada LKPD, kalian akan Bapak tunjuk secara acak untuk naik menjelaskan di papan tulis tentang soal yang anak-anakku jawab di LKPD tersebut. Selanjutnya itu Bapak akan membagi kalian ke beberapa pasangan kelompok. Nah, untuk menghabiskan waktu, untuk tidak menggunakan waktu yang terlalu banyak, Bapak akan menggunakan pasangan duduk kalian sebagai pasangan kelompok kalian. Jadi pasangan pertama itu antara Sinar dan Susanti. Nah, pasangan kedua itu Meme dan Depi. Nah, yang ketiga adalah Aswar dan Alwi. Yang keempat Agung dan Wandi, dan selanjutnya itu Rio dan Ahmad. Untuk semua anak-anakku yang tadi saya sebut namanya, agar berdiri dan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Dipersilahkan. Ya, kelompok 1 berada di sebelah kanan saya, kelompok 2 di sebelahnya lagi, kelompok 3 di sebelahnya, dan seterusnya. Kemudian Bapak akan membagikan sebuah LKPD kepada anak-anakku sekalian untuk dikerjakan. Kerjakan ya dengan waktu yang diberikan. Baiklah, selanjutnya anak-anakku sekalian, Bapak beri waktu kepada anak-anakku sekalian untuk mengerjakan LKPD tersebut selama 10 menit untuk mengerjakannya. Jadi saya persilakan mulai dari sekarang. Teruskan ya. Baiklah, saya rasa waktunya sudah cukup untuk mengerjakan LKPD tersebut. Seperti instruksi Bapak tadi, bahwa Bapak akan menunjuk secara acak untuk naik menjelaskan soal yang telah dikerjakan. Baiklah, anakku sekalian, Bapak akan menunjuk atas nama Rio untuk naik menjelaskan tentang soal yang telah dikerjakan tadi. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari LKPD yang diberikan oleh Bapak tadi. Nah, di sini saya mendapatkan soal tentang anak albino. Nah, di sini soalnya yaitu, dalam suatu keluarga ditemukan anaknya yang albino, sedangkan kedua orang tuanya normal. Dari data ini kemungkinan genotip orang tuanya adalah. Nah, sedikit saya jelaskan di papan tulisnya. Apabila gen orang tuanya normal dan albino, maka P1 sama dengan P besar P kecil dikawinkan dengan P besar P kecil, menghasilkan gamet P besar P kecil P besar P kecil. Nah, F1 nyata keturunannya adalah yang pertama yaitu
P besar. Yang kedua P besar P kecil. Kemudian selanjutnya P besar P kecil. Kemudian yang selanjutnya itu P kecil P kecil. Jadi secara keseluruhan genotipnya adalah satu P besar P besar, 2 P besar P kecil, 1 P kecil P kecil. Dan fenotipnya sama dengan 3 normal dan 1 albino. Jadi rasionya itu adalah 75% banding 25%. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya, itulah jawaban dari saudara Rio. Saya kembalikan kepada anak-anakku sekalian, kepada kelompok lain, apakah ada yang apakah jawabannya sama atau berbeda dengan jawaban dari saudara Rio? Ternyata sama semua ya. Ya, baiklah. Ternyata sebenarnya ini sudah sangat benar sekali bahwa ketika orang tua ketika kita mencari ke rumusnya memang seperti ini. Jadi sedikit saya tambahkan ya, untuk mencari rasionya atau perbandingannya antara ini yang disebutkan oleh saudara, yaitu 70 banding 25. Ini caranya sangat mudah, yaitu kita menghitung berapa jumlah genotipnya. Yang pertama itu 1 P besar P besar, 2 P besar P kecil, dan 1 P kecil P kecil. Jadi jumlahnya itu ada 4. Nah, kita lihat berapa yang normal. Yang normal itu kan P besar P kecil. P besar P kecilnya itu ada 2. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 3/4 dikali 100 sama dengan 75%. Nah, itulah cara untuk menentukan rasionya. Kemudian untuk menentukan berapa persentase dari anak dapat dihasilkannya anak albino, yaitu 1/4. 4-nya itu diambil dari jumlah keseluruhan, menjadi dikali 100% menjadi 25%. Nah, itulah penjelasan tambahan dari Bapak. Saya rasa anak-anakku sekalian sudah mengerti cara mencari dan membedakan antara penyakit-penyakit turunan yang terjadi pada autosom dan gonosom, dan cara membedakan antara golongan AB dan 0. Kemudian baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang usaha yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit turunan kepada keturunan kita selanjutnya, itu dengan cara yang namanya eugenetika. Eugenetika ini adalah usaha yang dilakukan dengan cara penggunaan prinsip-prinsip genetika. Nah, ini merupakan usaha, tetapi dalam menggunakan usaha ini kita mempunyai dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak negatifnya itu berupa hak hidup seperti bereproduksi, dan bereproduksi itu sudah tidak ada lagi atau tidak bisa digunakan lagi. Kemudian
Tetapi kita tidak serta merta tidak bisa ada lagi usaha yang bisa digunakan, itu dengan cara penyuluhan genetika, penyuluhan gen atau genetika. Baiklah, itulah tadi materi yang kita pelajari pada hari ini, yang sudah kita pelajari sampai sampai tuntas. Kemudian sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin meminta anak-anakku sekalian untuk menyimpulkan apa-apa saja yang kita dapatkan pada hari ini. Aswar, silahkan untuk menyimpulkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kesimpulan yang dapat saya tarik pada pelajaran kita hari ini yaitu hereditas pada manusia adalah nama lainnya adalah penyakit yang menurun atau diturunkan. Nah, diturunkan itu dari bapak, dari orang tuanya ke anaknya, dari anaknya ke anaknya lagi dan anaknya. Kemudian hereditas pada manusia ini terjadi pada penyakit pada hereditas pada manusia ini terjadi pada autosom dan gonosom. Nah, di autosom ini terbagi menjadi beberapa penyakit, yaitu yang pertama albino, yang kedua itu polidaktil atau biasa disebut dengan jari yang berlebih atau lebih dari biasanya. Kemudian di gonosom terbagi menjadi dua, yaitu gonosom terpaut X dan gonosom terpaut Y. Nah, di gonosom terpaut X ini terbagi menjadi beberapa penyakit turunan, yaitu yang pertama buta warna, gigi tak bergerahang, kemudian gigi tak beremal. Dan kemudian gonosom terpaut Y itu biasa masih jarang ditemukan. Kemudian penyakit atau kelainan yang terjadi pada gonosom terpaut Y itu salah satunya itu white bed, yaitu kelainan ketika setelah jari tumbuh sebuah selaput, seperti contohnya itu seperti kaki bebek atau kaki itik dan kaki katak. Kemudian golongan darah, di golongan darah itu terbagi menjadi 4 golongan darah, yaitu A, B, AB dan O atau 0. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesimpulannya. Selanjutnya Bapak akan sedikit menyimpulkan juga, merangkum semua dari materi kita pada hari ini supaya lebih jelas. Yang pertama itu apa itu hereditas? Kemudian hereditas pada manusia biasa kita sebut dengan penyakit turunan pada manusia. Nah, penyakit turunan itu penyakit yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya, dari anaknya mungkin bisa lagi ke anaknya selanjutnya, anaknya ke cucunya lagi. Kemudian hereditas pada manusia ini kan membahas tentang penyakit turunan. Nah, penyakit turunan yang pada manusia terjadi karena adanya kromosom tubuh dan kromosom seks, atau biasa disebut dengan gonosom dan autosom. Nah, penyakit pada autosom berupa dapat kita seperti tadi kita jelaskan, yaitu albino. Nah, albino ini kelainannya adalah kulit yang tidak seperti biasa, itu putih, rambut putih dan alis putih, dan matanya cenderung atau biasa berwarna merah. Kemudian
ditambah lagi satu, yaitu peka terhadap cahaya. Kemudian dia itu tidak bisa terlalu lama di bawah sinar matahari. Kemudian penyakit lain tentang pada otosom, yaitu ada namanya polidaktil. Itu poli artinya banyak dan daktil artinya jari. Jadi polidaktil itu adalah kelainan kelebihan jari pada lebih dari biasanya. Kemudian penyakit turunan pada pada gonosom atau kromosom seks. Nah, pada gonosom terbagi menjadi dua bahasan, yaitu gonosom terpaut X dan gonosom terpaut Y. Gonosom terpaut X itu mempunyai bagian-bagian penyakit, yaitu ya seperti buta warna, gigi tak berahang, gigi tak beremal. Dan kalau pada gonosom yang terpaut Y itu masih jarang ditemui pada masyarakat atau manusia, karena salah satu contohnya itu Weber tas, yaitu kelainan yang menyebabkan adanya selaput pada sela-sela jari pada manusia. Kemudian yang terakhir yaitu golongan darah. Nah, golongan darah yang kita ketahui sekarang itu ada A, B, AB dan 0. Nah, kemudian usaha yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit turunan pada manusia, yaitu pertama dengan eugenetika. Eugenetika adalah penggunaan prinsip-prinsip genetika, dan penggunaan eugenetika ini mempunyai dampak negatif. Nah, dampak negatifnya itu yang dapat kita lihat, yaitu setelah kita melakukan yang namanya eugenetika, hak hidup kita akan seperti hidup dan bereproduksi itu sudah tidak ada lagi. Kemudian tidak lepas dari itu, semuanya ada yang namanya selain dari eugenetika ada lagi yang solusinya, yaitu penyuluhan gen atau penyuluhan genetika. Mungkin itu yang bisa Bapak rangkum pada pelajaran kali ini. Kemudian materi selanjutnya itu mengenai materi mutasi. Nah, bagi anak-anakku sekalian untuk mencari dan membaca tentang materi mutasi ini, untuk hari ini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.